cuman ke supermarket, bukan ke supermarket, ke minimarket. Udah itu doang sih, kayak macam ya beli roti, mie, sampo gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Iya, jadi nggak boleh jauh-jauh dulu untuk sekarang ya. Itu biar apa ya? Biar lebih aman. Aku bacain ya ceritanya biar kamu bisa tidur. Ya, ya, aku bacain. Jadi cerita malam ini aku mau baca cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang asli Indonesia yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita rakyat Sumatera Barat ini dipercaya sebagai asal-muasal sebuah batu di pantai air manis Sumatera Barat. Ya. Nah ini ceritanya nih. Aku sambil buat susu. Jangan ya soalnya manis. Aku suka juga kan. Nih, aku baca ya. Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Rubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang sudah ditinggal mati ayahnya. Pada saat Malin menginjak dewasa, ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau. Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri orang, kata Malin dengan suara iri. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya pun mengizinkan anaknya pergi. Hari berganti, bulan berjalan, dan tahun berbilang. Malin telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai air manis. Melihat hal itu, Mande Rubaya ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis bahagia. Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu? Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuy, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?
kapal pingsan OMG. Ketika Mande Rubaya sadar pantai air manis sudah sepi, di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Oke, pergi nanti. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk, tangannya ditengadahkan ke langit gitu. Kemudian berseru, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu tampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Pesan moral dari legenda cerita Malin Kundang asli adalah kisah Malin Kundang merupakan kisah seorang anak yang durhaka kepada ibu kandungnya. Ia dilupakan oleh harta benda yang didapatnya sehingga ia dikutuk menjadi batu. Makanya kamu jangan durhaka ke orang tua ya. Gitu. Jadi itu yang aku lihat ini, dongeng Malin Kundang itu ada berbagai macam versi gitu, sampai versi
gambar apa sih ceritanya itu, maling kundang yang durhaka gitu kan. Tuh gitu katanya ini foto maling kundang yang udah dibantu kalian. Jadi kok sekarang kayak buat tempat pariwisata gitu, tempat itu sih orang pengen lihat maling kundang tuh kayak gimana gitu. Katanya sih gitu, tapi ya katanya nggak tahu benar, nggak tahu fiksi, tapi bentuknya itu mirip kayak cerita dari maling kundang anak durhaka yang kutuk jadi batu gitu. Makanya bagus banget apa dongengnya gitu ya, dongeng rambutnya bagus banget. Jadi patungnya tuh kayak 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 nyembah gitu ya, kayak mohon ampun gitu kayak gitu. Filmnya juga ada kok, waktu kecil aku nonton di TV gitu. Dan sekarang juga banyak kok maling kundang versi kartun ya, biar anak-anak bisa tahu gitu. Aku ada tuh kayak mirip kayak bioskop versi TV zaman dulu sih, tapi bagus kok. Tapi nggak ada yang tahu juga sih muka aslinya maling kundang itu siapa. Aku juga nggak tahu. Kamu tahu? Aduh ya. Kalau yang aku baca tadi maling kundang tuh anaknya baik, tampan gitu. Tapi ya biasalah, karena harta jadi lumpuh semua. Nih kamu bisa lihat ini. Ya kan? Nah, ada di YouTube nih maling kundang. Ya, nanti kamu bisa lihat aja. Dongeng buat anak-anak. Ini juga ada kayak macam sinetronnya ada gitu. Bagus. Gimana? Udah ngantuk? Lumayan ya. Gitu. Emang ceritanya nggak gitu panjang, tapi langsung to the point gitu. Nanti besok kamu ngapain? Kemana-mana ya, di rumah aja ya. Aku juga waktu tadi tuh ngeliat yang YouTube katanya kan lagi musim virus ini, jadi mereka melakukan sesuatu di rumah. Aku ngapain aja ya, main-main aja di kamar, acara bikin ya lucuan apa gitu. Aku nggak makan gitu, soalnya kan belum bisa bebas lah ya gitu. Kalau mau pergi jauh juga harus pakai masker gitu. Tapi enakan di rumah ya, lebih aman ya. Depan keluar juga basahan, beli bahan baku ya, beli makanan gitu ya. Ya palingan yang masih dagang itu ya kayak macam jajanan gitu, tukang bakso